Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas terkait bab 6. Kelompok kami terdiri dari Azhara Ramadhana dengan NIM belakang 126. Yang kedua, Naila Itsna Kamila dengan NIM belakang 144. Yang ketiga, Marsha Dwi Ariski dengan NIM belakang 148 dan Setia Indah Kholatul Thaibah dengan NIM belakang 175, dan yang terakhir Safiatus Zahra dengan NIM belakang 125. Yang pertama adalah variabel acak. Variabel acak sama dengan nilai hasil numerik dari suatu percobaan acak terdiri dari dua jenis, yaitu distrik dan kontinu. Distrik dapat mengambil nilai tertentu dan kontinu dapat mengambil nilai dalam interval. Nama saya Naila Itsna Kamila dengan NIM belakang 144. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai harapan dan varian. A. Nilai harapan atau expected value, rata-rata jangka panjang dari percobaan acak. Yang B. Varian dan simpangan baku, menunjukkan seberapa jauh nilai variabel acak menyebar dari rata-ratanya. Halo, aku Syafiatus Zahra dengan NIM belakang 125 dan sekarang aku akan menjelaskan bagian dari distribusi binomial. Distribusi binomial ini termasuk salah satu distribusi probabilitas diskrit yang paling sering dipakai. Maksudnya, variabel acaknya itu cuma bisa punya nilai tertentu kayak 0, 1, 2, dan seterusnya. Nggak bisa pecahan. Pengertian dari distribusi binomial ini digunakan untuk menggambarkan peluang terjadinya sejumlah sukses tertentu dari beberapa percobaan yang sama, di mana setiap percobaan itu hanya punya dua kemungkinan hasil, yaitu antara sukses atau gagal. Contoh gampangnya ya, kalau kita lempar koin 5 kali, hasilnya kan cuma dua kemungkinan, muncul gambar yang dianggap sukses atau angka yang dianggap gagal. Nah, kalau kita mau tahu peluang muncul gambar 3 kali dari 5 kali lemparan, itu bisa dihitung pakai distribusi binomial. Nah, ciri-cirinya dari distribusi binomial adalah yang pertama, ada N percobaan yang sama, misalnya N sama dengan 5 kali lemparan. Yang kedua, tiap percobaan cuma punya dua hasil, yaitu sukses, P atau gagal, Q sama dengan 1 dikurangi P. Terus yang ketiga, setiap percobaan bersifat independen. Artinya, hasil satu percobaan nggak memengaruhi percobaan yang lain. Yang keempat, probabilitas sukses tetap sama di setiap percobaan. Rumus dari distribusi binomial adalah lebih besar P X sama dengan K sama dengan kombinasi N ambil K, P pangkat K 1 dikali 1 min P pangkat N min K. Keterangannya, P X sama dengan K adalah peluang terjadinya apa sukses dari N percobaan. Kombinasi N ambil K adalah berapa banyak cara sukses bisa muncul. P adalah peluang sukses. 1 min P atau Q sama dengan peluang gagal. N adalah jumlah percobaan, K adalah jumlah sukses yang diinginkan. Nah, contoh perhitungannya, misalnya kita lempar koin 3 kali, peluang muncul gambar sukses adalah P sama dengan 0,5. Kita mau tahu peluang muncul gambar 2 kali dari 3 lemparan. Nah, tinggal masukkan ke rumus, P X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 3 ambil 2 dikali 0,5 pangkat 2 dikali 0,5 pangkat 1. P X sama dengan 2 sama dengan 3 kali 0,25 kali 0,5 sama dengan hasilnya 0,375. Jadi peluangnya 0,375 atau 37,5%. Artinya dari 3 kali lemparan, kemungkinan muncul gambar 2 kali itu sekitar sepertiga peluangnya. Kesimpulannya, jadi distribusi binomial ini berguna untuk menghitung peluang terjadinya sukses dalam percobaan berulang yang hasilnya cuma dua kemungkinan. Dalam dunia bisnis dan ekonomi, konsep ini sering banget dipakai. Misalnya, peluang pelanggan membeli produk, peluang mesin produksi berhasil tanpa cacat, atau peluang karyawan hadir dalam 1 minggu kerja. Jadi intinya, distribusi binomial ini membantu kita mengukur peluang sukses dari kegiatan yang berulang dan bersifat dua hasil, sukses atau gagal. Perkenalkan, nama saya Marsha Dwi Ariski dengan NIM belakang 148. Di sini saya akan menjelaskan distribusi patient. Ciri-cirinya, kejadian terjadi secara independen, lalu rata-rata kejadian konstan dalam waktu atau ruang. Dan yang terakhir, dua kejadian tidak dapat terjadi pada waktu yang sama. Fungsi probabilitas dan mean dan variance. Berikut gambarnya. Hubungan binomial dan Poisson. Distribusi Poisson sebenarnya merupakan kasus pembatas dari distribusi binomial ketika jumlah percobaan N menjadi sangat besar dan P probabilitas keberhasilannya kecil. Saya Azhara Ramadhana dengan NIM belakang 126 akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya.
menjadi aplikasi dalam bisnis dan ekonomi. Distribusi binomial, pengaplikasian bisnisnya, probabilitas keberhasilan promosi, tingkat cacat, peluang proyek berhasil. Lalu untuk distribusi Quotient, aplikasi bisnisnya yaitu jumlah pelanggan datang, jumlah panggilan per jam, dan klaim asuransi per bulan. Dan yang terakhir adalah distribusi expected value. Untuk pengaplikasian bisnisnya menilai resiko investasi atau keuntungan harapan dalam keputusan bisnis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.